pagi, selamat siang, selamat sore, dan malam mahasiswa sekalian. Pada kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita arsitektur barat. Materi yang akan kita bahas adalah arsitektur modern periode ketiga fase pertama, fase pertama. Sudah kami jelaskan kemarin, yang periode ketiga itu dimulai sejak selesainya Perang Dunia Kedua, ya, 1945 berakhirnya, ya. Itu. Jadi periode ketiga itu dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia Pertama. Ya, periode waktunya mungkin pada fase pertama itu periodenya 1949-1958. Jadi di sini 49, ya. Kenapa kok tahunnya 1949? Karena di awal selesainya Perang Dunia tentu tidak bisa bangun, ya. Masih proses politik, proses perjanjian politik, proses pembenahan awal-awal. Jadi belum sempat bangun. Pembangunan terwujud baru bisa dilihat, bisa diamati, ya, ketika tahun 1949. Jadi produknya seperti apa pada fase ketiga, fase pertama ini, yaitu penyatuan antara karakter bangunan dengan fungsi. Jadi bentuk bangunan dengan fungsi mulai dipertimbangkan, karakter bangunannya mulai dipertimbangkan. Perancangan tidak hanya mempertimbangkan bagian dalam saja, tapi juga hubungan dengan keadaan lingkungan di mana bangunan tersebut akan berdiri. Yang kemarin sudah kita sebutkan bahwa lingkungan menjadi perhatian, mulai perhatian. Lain dengan di awal munculnya arsitektur modern, ya, dengan international style-nya. Jadi semua desainnya di bagian dunia manapun bentuknya sama, ini dikenal dengan international style. Nah, ketika fase ini lingkungannya sudah memperhatikan tempatnya berdirinya bangunan itu di mana. Itu menjadi pokok perhatian juga dalam perancangan sebuah bangunan. Itu, ya, khususnya iklim. Nah, tentu bangun di daerah iklim tropis dengan di daerah iklim yang dingin tentu berbeda. Bangunan yang tercipta mencerminkan suatu dialog teknologi. Itu bangunan kita menciptakan suatu dialog dengan teknologi. Hal ini terlihat dari penggunaan produk material bangunan baru seperti baja, aluminium, metal, dan beton pracetak. Jadi ini material baja tetap, ya, udah lama. Aluminium, metal, beton pracetak ini yang baru. Ya, dengan beton pracetak ini bisa dibawa, dicetak di suatu tempat, bisa dibawa kemana-mana. Pelakuannya bersama dengan baja. Yang penggunaannya dapat dibagi menjadi dua prinsip dasar yang berbeda, yaitu, ya, jadi ditandai dengan ini cerminan dialog antara teknologi, ya, dengan teknologi material khususnya. Nah, bagaimana dua prinsip dasar dalam pengolahan material sini? Yaitu yang pertama, dilihat dari segi keindahan eksterior dan interior, ya, estetikanya, materialnya, warnanya seperti apa, ya, dapat diperlakukan seperti apa, ya, itu melihat seperti itu, keindahannya, warnanya, bahan dan sebagainya, ya. Aluminium gimana, metal, beton, ini jadi satu bagian dari nilai keindahan. Yang kedua, dilihat dari metode produksi, ya. Kalau dilihat dari metode produksi, ukuran, dimensi, ya. Dengan ukuran yang produksi yang mungkin kalau tekel 30x30, kalau triplek 120x2 meter 40, ya
Terus gimana? Moduler ya, ujung-ujungnya di sini adalah efisiensi. Itu produksi, maka ujung-ujungnya adalah efisiensi. Ini ciri khas dari arsitektur modern. Jadi fase ini masih ada prinsip-prinsip dalam berarsitektur modern. Itu ya. Jadi tanda dari fase pertama itu seperti itu. Nah, ciri lain pada bangunan masa ini adalah pertama, penggunaan bidang kaca yang lebar ya, karena udah teknologi kaca udah bukan main, wah los-losan ya, dengan tico udah mata lebar bebas. Yang kedua, penggunaan direct menyekat yang diproduksi secara industrial. Jadi ruang-ruang dibentuk dengan schedule yang industrial, produksi mass production. Ya ukurannya berapa langsung dipasang gitu. Terus permukaan bangunan mulai agak kasar, berani untuk menampilkan apa adanya dari produksi dari permukaan beton khususnya, ya brutalisme ya, kelompok brutal. Yang keempat, sistem cantilever dengan tujuan untuk mendapatkan lantai lebih luas. Teknologi cantilever sudah mulai dipergunakan dengan bentang beton berapa diperlukan cantilever. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan ruang yang lebih luas. Itu ya, jadi ciri-ciri lain dari bangunan ini. Nah, selain tadi perlakuan terhadap material, menyikapinya gimana, ciri-ciri lainnya adalah seperti ini. Di awal ya, apakah nanti di setelah ini masih bisa dipakai terus. Ini di awal 4 ini menjadi ciri khas. Nah, selain itu ada 5 aliran yang berkembang pada masa ini. 5 aliran yang berkembang pada masa ini. Masih ada aliran-aliran yang lain, namun yang lebih besar adalah 5 aliran ini. Yaitu yang pertama, aliran penyederhanaan bentuk ya, minimalism. Nah, sekarang muncul lagi penyederhanaan bentuk. Ya, ini seketika ini awal-awal juga bentuknya masih minimalis. Di dalam kesederhanaan berusaha mencapai efek yang kaya. Estetika diperoleh dengan bentuk yang sederhana. Bentuknya lurus-lurus hampir sama untuk berbagai jenis bangunan. Tipikal ya, hampir sama, international style hampir sama. Ya, sulit dibedakan. Tokohnya Mies van der Rohe. Nah, ini muncul ya Mies van der Rohe. Yang dulu periode pertama pas awalnya Mies van der Rohe jadi tokoh juga ketika bangun Villa Savoye ya. Nah, itu ternyata dia masih berkarya terus hingga tahun 1950-an dia masih berkarya. Nah, jadi seseorang arsitek dalam berpikir desain selalu berkembang ya, jadi tidak monoton, tidak gitu aja. Ya, dia berkembangnya dari mana? Ya dari banyak hal, dari belajar, dari pengalaman, melihat karya orang lain dan sebagainya. Nah, maka kemampuan berarsitekturnya semakin pinter gitu ya. Oke, ini aliran pertama. Tokohnya apa? Mies van der Rohe. Nah, kita lihat nanti karyanya. Yang aliran yang kedua itu aliran bentuk sesuai dengan fungsi dan bahan. Bentuknya dicocokkan dengan fungsi dan bahan. Fungsi bahan menjadi pertimbangan dalam menciptakan bentuk. Bila ada bagian yang perlu ditonjolkan akan dibuat menonjol sehingga ada variasi pada bentuk masanya. Aliran ini bentuknya lebih plastis dibandingkan aliran yang di atas. Yang pertama tadi, yang ya. Jadi ini lebih luas ya, lebih apa? Jadi kalau memang menonjol ya ditonjolkan saja, nggak usah dibikin-bikin, nggak usah dituruti, fungsinya diturutin ya. Namun juga mempertimbangkan bahannya. Oke, aliran yang ketiga yaitu pernyataan bentuk melalui struktur, experimental structure. Bentuk terlahir dari bagaimana gaya-gaya struktural sehingga tercipta bangunan yang istimewa bentuknya dan berskala besar. Nah, tokohnya Eero Saarinen ya,
pernyataan bentuk melalui struktur. Jadi mengeksposan struktur di sini. Jadi karena penting ya, jadi strukturnya ini high tech. Kalau sekarang high tech teknologi, high tech arsitektur, eksperimen struktur itu dimunculkan strukturnya. Ini Ilusarin. Jadi pencobaan eksperimen bagaimana membuat rangkaian baja, bagaimana membuat beton, ya, bagaimana cantilevernya dimunculkan dan sebagainya. Ilusarin ini belajarnya. Oke, kita lanjutkan. 4. Aliran organik arsitektur berusaha menghubungkan alam dan lingkungan ke dalam pemecahan masalah arsitektur. Frank Lloyd Wright ini terkenal ya, jadi dia karyanya waterfall, yaitu waterfall ya. Karyanya Frank Lloyd Wright ini terkenal, jadi dia sangat mengaitkan bahwa arsitektur itu adalah bagian dari alam. Dari bagaimana alam menyatu di dalamnya atau arsitektur masuk ke dalam alam. Nah, ini tokohnya Frank Lloyd Wright. Ya, oke. Yang 1, 2, 4, 5 ya, ada 5. Yang kelima adalah aliran perubahan sikap terhadap zaman yang lampau. Jadi perubahan sikap terhadap zaman yang lampau artinya dia berusaha meninggalkan masa yang lampau sekali, namun masih kadang-kala mengilat awal-awal modern juga masih diingat kembali. Nah, menggunakan kembali lagam-lagam dari masa lalu yang sudah dipermodern dan disederhanakan, nah, lebih dikalemkan, tapi kemodernannya masih ada, masih nampak dilihat. Ini tokohnya Minoru Yamasaki, Jepang ya. Oke. Jadi itu ada 5 aliran pada fase yang pertama, periode ketiga. Kita lihat arsitekturnya. Mies van der Rohe ya, penyederhanaan bentuknya sederhana. Karyanya kita lihat ya, hampir ya, kotak-kotaknya jelas sederhana. Bentuknya tidak rewel ya, bentuknya. Ya, ini kalau melengkung ya sederhana sekali, bajanya diekspos ya seperti ini. Mies van der Rohe ya. Kalau high rise ya seperti ini ya, kotak-kotak sederhana. Bentuknya betonnya ya dimunculkan di ini ya, belum dimunculkan ya. Nah, ini ya sederhana sekali bentuknya. Ini Mies van der Rohe ya. Seperti Villa Savoye ya, hampir sama, sederhana, nampak identitasnya ya diulang-ulang seperti ini ya. Jadi tidak neko-neko, bentuknya kotak ya, sekotak gitu ya. Ini dari Mies van der Rohe. Kita lihat dengan karya yang lain. Oh, masih ada Mies van der Rohe, hampir sama ya. Ini kali ini kalau nggak salah sama ini, namun diambil dari sisi yang lain ya. Hampir setipe karyanya dia itu. Baik, kita lanjutkan Alvar Aalto, bentuk sesuai dengan fungsi dan bahan. Jadi bentuk sesuai dengan fungsi dan bahannya. Fungsinya apa, bahannya seperti apa. Nah, ini ya, seperti ini teater ya. Ini juga gitu, ini sama ya, ini sama kelihatannya sama ya. Oke, sama. Ini bagian lain dari sisi lain. Ini juga gitu, sederhana bentuknya, bahannya ya gini. Namun variatif ya, Alvar Aalto bentuknya lumayan variatif sekali. Nah, ini bentuknya berani agak melengkung-lengkung, tapi tetap fungsional ya. Ini karya Alvar Aalto. Yang lain bengkok-bengkoknya, bahannya, modulnya nampak, bisa dilihat di sini, diekspos ya. Baik, gitu kita lanjutkan karya yang lain, yaitu karya dari Ilusarin. Pernyataan bentuk melalui struktur. Nah, diekspos strukturnya, dimunculkan ya, bentuknya ini yang diekspos lain ya. Kita lihat tadi, ini mulai muncul dia berani untuk
memunculkan, diekspos, berani membuat ini bagian ini dimunculkan. Kalau tanda gini berarti ada jenazah lewat depan rumah saya karena COVID ya. Hati-hati, jaga kesehatan ya. Jadi banyak yang sudah meninggal gara-gara COVID ya. Oke. Punya bentuk melalui struktur ya, bentuknya sederhana. Oke, kita lihat lagi karyanya. Nah, ini terkenal dengan simbolnya, ini simbol-simbol. Jadi dia mengekspos, struktur itu diekspos. Jadi karena kemampuan strukturnya sebagai ini ya, bentuknya strukturnya dimunculkan, diekspos. Ini muncul ya, tiang, tandanya apa? Tiangnya terlihat ya, biasanya kalau mengekspos struktur itu gimana, tiang-tiang terlihat, pembalokannya terlihat dan sebagainya. Nah, ini ekspos, kemampuan beton bagaimana terekspos ya. Seperti ini karya-karya Ilusari. Struktur hebat, kehebatan struktur dimunculkan, kehebatan bagaimana mengolah struktur, kehebatan bagaimana material ya, diolah, dibentuk, diekspos ya, dimunculkan. Seperti beton bagaimana dibuka, dibuat lengkung seperti besi ya, seperti apa, seperti logam lengkung. Ini juga gitu olahnya. Ini juga dilengkungkan ya, seakan-akan seperti apa, lunak gitu ya. Ya, kemampuan beton betul-betul diekspos oleh Ilusari. Nah, ini gimana Anda dalam berarsitektur ya? Nah, gitu ya. Oke. Ya, tentu pengalaman. Nah, pengalaman Anda melihat, mengamati, dari hasil amatnya diseket. Nah, sketsa itu fungsinya seperti itu. Anda di mana, sekarang udah foto, di rumah diseket. Nanti kalau pas desain akan muncul di kepala, seketannya itu, goretannya akan muncul di kepalanya. Ya, gitu ya. Oke, kita lihat lagi karya yang lain, yaitu Frank Lloyd Wright, yaitu arsitektur organik. Di akhir karyanya ya, mungkin perkembangan di awal modern 1, 2, 3, di akhirnya adalah seperti ini. Nah, ini ya bentuknya apa, organik ya, bentuk-bentuk lengkung. Ciri organik itu lengkung dimunculkan ya. Nah, ini bentuk-bentuk tradisi, bentuk-bentuk ekspos material ya, dibikin seperti sesuatu diekspos. Right. Ini juga demikian, high glass, tidak dibiarkan polos seperti Mies van der Rohe di awal karyanya ya. Nah, terus ini yang terkenal museum ya. Museum yang karya terakhir dari Frank Lloyd Wright yang sampai sekarang masih bisa dinikmati karyanya. Oke, kita lanjutkan karya yang lain dari fase pertama, yaitu Minoru Yamasaki, perubahan bersikap terhadap zaman yang lampau. Nah, desainnya ya polos-polos saja, ada variasi-variasi ya. Ini juga demikian, ini terkenal. Jadi ketika arsitektur modern itu runtuh, maka komplek ini diruntuhkan ya, diruntuhkan, dipakai ya, diruntuhkan, bangunan diruntuhkan. Polanya modern, ini hasil karya simbol arsitektur modern. Ini Minoru Yamasaki terkenal ya, dia seorang arsitek Jepang tapi berkarya di Eropa, di Barat. Nah, ini beraninya bentuk dia memunculkan teknologi beton ya, ini langsung di atas seperti ini. Perhatikan, ini juga demikian, high class buildingnya Minoru Yamasaki. Ini yang terkenal ya, Wood Trade Building yang juga runtuh kena bom ya. Kita Wood Trade Building di New York, Anda cari aja. Ini runtuhnya gedung ini ditabrak oleh teroris ya, dengan pesawat terbang menabrak ini. Akhirnya dua menara ini runtuh semua. Ini karena Minoru Yamasaki ya, betul. Nah, ini perkembangan ya, akhir-akhir dari perkembangan arsitektur
modern. Nah, kita lanjutkan pada perkembangan arsitektur pada fase yang kedua pada pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.